Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua pada hari ini masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kesehatan itu kita bisa melakukan aktivitas ibadah pada hari ini dan aktivitas-aktivitas yang lain dalam keadaan lancar tanpa halangan suatu apapun. Oke, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Pak Arif akan berkisah tentang salah satu kisah seorang nabi, ya teman-teman ya, seorang nabi dari 25 nabi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu Nabi Syuaib alaihissalam dan kaumnya atau kaum Ashabul Aikah. Oke teman-teman, kita mulai kisahnya Nabi Syuaib. Hari membarang apa ya teman-teman? Ada yang tahu? Ini sebuah pohon, ya teman-teman ya. Kemudian di bawahnya ada orang yang sedang apa ini teman-teman ya, orangnya. Teman-teman tahu? Oke teman-teman, ya, inilah salah satu gambaran dari kaum Madian atau Ashabul Aikah. Aikah sendiri itu para mufassirin banyak mengatakan mempunyai arti semak belukar. Ya, ada ulama lain mengatakan Aikah itu adalah sebuah pohon yang disembah oleh kaum Madian. Teman-teman ya. Nah, Madian sendiri itu adalah sebuah tempat yang ada di, kalau sekarang di pinggiran Syam. Syam itu kalau sekarang negara Syria atau Suriah, ya, di pinggiran negara Syam. Itu Madian teman-teman ya. Dan kaum Madian itu termasuk kaum yang cerdas, karena dalam setiap kehidupannya itu dia sampai memahat gunung-gunung untuk dijadikan tempat tinggal. Masya Allah, hampir mirip kaum siapa teman-teman? Betul, kaum Samud, ya teman-teman ya. Nah, kaum Madian ini selain dia kufur karena dia menyembah pohon, ya, sebagai berhalanya, selain itu dia mempunyai keburukan, mereka mempunyai keburukan, yaitu curang dalam setiap aktivitas perdagangannya teman-teman. Mereka mengurangi timbangan, ya teman-teman ya, tahu timbangan kan? Nah, timbangan, misalkan ini ada barang yang seharusnya harus ukurannya itu sama, dikurangi. Nah, ini mempunyai, mereka orang-orang Madian mempunyai sifat teman-teman curang, ya, curang, atau bahasanya yang sering kita sebut tidak jujur. Nah, tidak jujur, ya teman-teman ya, ini sifat kaum Madian. Lah, atas keadaan seperti ini datanglah seorang rasul yang namanya Syuaib, Nabi Syuaib.
Di sini Nabi Syuaib memberi peringatan kepada orang-orang suku Madyan bahwa apa yang telah mereka lakukan itu merupakan perbuatan yang tidak baik atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa teman-teman tadi? Dia menyembah pohon. Kemudian yang kedua, dia suka berbuat curang di setiap aktivitas keseharian. Suatu saat Nabi Syuaib mendatangi mereka. Disebutkan di dalam surat Hud ayat 85 bahwasanya, wahai kaum Madyan, janganlah engkau berbuat curang di setiap aktivitas perdaganganmu. Kemudian Nabi Syuaib juga memperingatkan, janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi ini. Itu peringatan Nabi Syuaib kepada orang-orang Madyan. Tetapi apa? Apakah orang-orang suku Madyan mau mengikuti Nabi Syuaib? Ya, mereka tidak mau, teman-teman. Bahkan orang-orang suku Madyan mengejek Nabi Syuaib dengan ejekan-ejekan yang Masya Allah sangat menyinggung hatinya Nabi Syuaib. Tetapi Nabi Syuaib selalu bersabar, selalu tenang dan yakin. Karena apa? Pasti Nabi Syuaib akan dibantu oleh Allah di setiap dakwahnya dalam mengajak kebaikan. Kemudian Nabi Syuaib juga memberi peringatan kepada mereka, wahai kaum Madyan, kembalilah, sembahlah Allah, Allah yang satu, Allah yang esa. Karena Allah lah Rabb yang telah memberikan penghidupan kepada kita semua, bukan pohon atau bukan yang lain. Sebelum azab datang kepada kalian, itu nasihat Nabi Syuaib, teman-teman, kepada orang-orang suku Madyan. Tetapi apa? Sikap mereka yang sangat tidak suka terhadap Nabi Syuaib membuat mereka semakin menjadi-jadi. Suatu saat datanglah musim yang sangat panas sekali dirasakan orang-orang suku Madyan, sehingga teman-teman, ya, Pak Arif akan ini Pak Arif bagus ya. Nah, udara yang sangat terik sekali, rasa panas. Kemudian orang-orang suku Madyan pada keluar rumah. Mereka pada keluar berhamburan. Kemudian teman-teman, datanglah awan. Ya, sini ada awan, teman-teman. Nah, sehingga menutupi teriknya matahari. Ya, mereka kemudian berkumpul di bawah sini. Nah, sehingga mereka tidak terasa panas. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Ternyata awan ini mengeluarkan kilatan-kilatan atau petir. Dan terjadi goncangan-goncangan yang sangat luar biasa sekali. Mereka suku Madyan musnah atau mereka semua hancur. Ya, bagi mereka suku Madyan yang tidak mengikuti ajakan Nabi Syuaib atau mereka berbuat zalim terhadap Nabi Syuaib. Nah, itu teman-teman ya. Ini salah satu kisah dari 25 nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Apa hikmahnya? Hikmah yang pertama adalah kita bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur terima kasih kita kepada Allah yang sudah memberikan banyak nikmat yang sangat luar biasa sekali kepada kita. Bukan malah menyembah atau meminta terhadap hal-hal yang lain. Yang pertama. Hikmah yang kedua adalah
kita dilarang berbuat curang. Ya, dulu ya. Curang itu biasa kita sebut dengan tidak jujur. Ya, tidak sesuai dengan kebenaran. Baik dari segi perkataan maupun perbuatan. Ya, teman-teman, itu hikmah yang kedua. Kemudian hikmah yang ketiga adalah bersabar. Apa bersabar itu, Pak Arif? Bersabar adalah dengan tenang melakukan suatu perbuatan, menerima apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman ya. Berikhtiar dalam belajar, bersungguh-sungguh dalam belajar, itu termasuk bersabar. Ketika teman-teman mempunyai cita-cita, mempunyai keinginan, maka teman-teman tidak boleh diam saja. Ya, tidak boleh diam saja. Aku pasrah. Tapi ada kegiatan nggak, ada tindakan nggak? Nah, tindakan itu disebut dengan sabar, teman-teman. Ikhtiar itu termasuk sabar. Doa itu termasuk sabar. Ya, teman-teman ya. Nah, ini yang terpenting bagi teman-teman semua, bahwa kisah ini insya Allah akan memberikan banyak pelajaran bagi kita untuk bekal kita ke depannya menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Pastikan kita berpegang teguh pada kalimat Allah, berpegang teguh pada ajaran Allah yang benar, sehingga kita kelak nanti akan selamat ketika di dunia dan di akhirat nanti. Terima kasih teman-teman, mohon maaf lahir batin, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.